ini yang normal. Misalnya di sini kita mulai dari, karena kita ini mau menggambar apa itu, pengadukan, jadi kita fokusnya ke tangki berpengaduk gitu ya. Tangki berpengaduk itu kan yang saudara bayangkan ada apa saja, ada tangki, ada pengaduk kan gitu ya. Nah sebaiknya kita menggambar pengaduknya dulu atau tangkinya dulu. Mita Arwandi ya Pak. Iya Bu. Ya kalau menurutmu kita membuat ininya dulu, pengaduknya dulu, apa tangkinya dulu? Tangkinya dulu Bu. Begitu. Kenapa kok tangkinya dulu? Buat gambar tangkinya dulu biar lebih mudah untuk buat gambar pengaduknya Bu setelahnya. Oke, ya kalau saya lebih cenderung ke pengaduknya dulu. Karena di pengaduk itu nanti harus ada koordinat yang akan dimasukkan untuk melakukan di mana putaran itu terjadi. Karena tangki rotasi impeller itu kan berpengaduk itu berputar. Kalau kita membuat tangkinya dulu, nanti akhirnya koordinat utamanya adalah di tangki, sehingga kita nanti kesulitan untuk menentukan titik nolnya itu di mana perputarannya. Ya. Jadi kalau untuk gambar pengaduk sebaiknya kita gambar pengaduknya dulu baru melebar yang lain. Oke, pengaduk ini kita menggambar pengaduk apa? Apa yang sudah kamu ketahui? Pengaduk ayo Fauzan, silakan Fauzan. Kamu tahu pengaduk itu apa aja yang sudah? Dulu kan pernah ikut kan? Untuk kelas yang materi ini tidak sempat ikut Bu kemarin. Oh gitu, ya sudah. Tapi kamu tahu toh pengaduk itu apa saja jenisnya? Iya Bu. Oke, apa yang kamu tahu pengaduk yang kamu pernah tahu? Ya wes oke, nggak apa-apa nanti semua cari ya. Turbin disk gitu ya Bu? Ya, disturbin ya. Disturbin ya. Itu berarti contohnya. Nanti yang lain coba saya tugasi untuk mencari macam-macam pengaduk. Jadi gambarnya juga baik pengaduk radial, pengaduk arah aksial. Nanti tolong itu tugas berikutnya. Nanti di apa itu di submit. Ini masuk pengaduk apa? Radial atau aksial kan gitu ya. Nanti supaya nanti saya tugasnya berikutnya berbeda untuk setiap anak geometri nanti bakal berbeda. Ya, itu tugas berikutnya yang disubmit. Baik, tadi karena Fauzan sudah menyebut disturbin, kita menggambar disturbin ya. Kebayang disturbin itu seperti apa? Nanti kita lihat dari sini saja. Baik, kita sepakat bahwa ini titik nolnya di sini. Kita klik kanan, look at gini ya untuk memastikan. Nah, kita tentukan sekarang karena kita mau menggambar di bidang ini, kita harus mengisi di sini adalah sketching, gitu ya. Sketsa kita masukkan. Otomatis sketsa ini berada di wilayahnya XY plane. Nah, sketsa ini kita mulai dari, ya, kita mulai di sini melakukan memilih gitu ya. Memilih apa yang mau kita buat dulu. Sekarang kita mau membuat lingkaran, gitu ya, karena pengaduk itu kan lingkaran. Oke. Ini kita harus nol ya, dari nol. Oke, ini kita buat disknya dulu. Nah, disknya ini kita ukur, kita mau dimensi berapa? Coba yang lain, pengennya dimensi berapa? Nanti ini juga harus ada ininya, harus ada ketentuannya ya, rasio-rasio itu nanti juga dicari. Kita lihat, kita mau cek diameternya berapa? Kita klik di sini diameter, jadi otomatis kita klik di sini akan ketahuan diameternya berapa. Nah, ini kita melihat berapa diameter, kita lihat di sini. Di bawah ini detailnya. Misalnya kita mau membuat, oh sorry, ini tadi meter ya, nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Kita buat seolah-olah 1 meter gitu ya diameternya, atau 0,5. Satu aja biar gampang. Besok jangan lupa, unit ini harus dirubah ya, supaya biar tidak susah. Kalau nanti ini sekarang kita rubah, udah terlanjur, nanti dia akan kecil sekali, kita akan sulit untuk ini, untuk melihat kan gitu. Di awal kita rubah ini dulu, tadi saya lupa. Baik, ini kita sudah tahu cara membuat gambar dan menentukan ukurannya, kita rubah. Jadi nanti diameternya disturbin adalah 1 meter gitu ya. Ini untuk memudahkan kita tambahin tadi grid gitu ya. Kita mau gridnya ini setiap 1 meter. Gitu ya. Terus minornya berarti setiap 0,5
5. Jadi ini kita melihat ini 1 meteran ini sudah kelihatan untuk ngecek. Setelah gambarnya kita balik lagi ke sini. Apa yang harus kita buat? Kita harus membuat dia menjadi volume kan gitu ya. Ini kan masih berupa lingkaran saja kan gitu. Kita membuat dia menjadi volume itu dengan cara kita membuat diberi ini. Di sini namanya ada create in extrude gitu ya. Ini kita beri nama dulu, nanti biar kita nggak susah suatu saat mencari, kita beri nama ini disk ya. Disk. Kita tambahin extrude ini, jadi artinya ini mau diberi massa. Kita bisa memilih dia ada pilihan, ada add material, ada frozen. Frozen itu berarti bolong ya. Kalau ini kita add material dulu. Kemudian arahnya kita mau yang apa ini kan gitu ya. Arahnya ini kita mau yang normal tuh berarti yang bisa ke atas bisa ke bawah. Atau kalau normal tuh sesuai yang kita inginkan. Kalau memang kita ke atasnya itu adalah ke sini, jadi kita lihat aja nanti. Atau enggak ini reset, jadi kebalikannya. Kalau ini asimetrik tuh berarti dia ke kanan ke kiri gitu ya. Saya biasanya menggunakan simetrik. Nah, berapa gitu kan? Kita mau ketebalannya itu karena kita mau ketebalannya misalnya 0,5. Jadi tebal si disknya tadi. Sudah selesai, kemudian kita generate di sini. Setiap kali selesai kita generate. Nah, otomatis dia sudah punya body. Ya. Nah, si bodinya terlalu tebal ya kalau menurut saya. Berarti ini kita rubah aja, kita rubah lagi misalnya 0,01 karena terlalu besar, jadi kita oke. Ini sudah punya ketebalannya. Ini sudah jadi, kemudian berikutnya kita nambah sketch lagi untuk kita membuat blade-nya ya. Tahu blade ya? Oh sorry, kalau di sini berarti sama. Kalau blade itu kan arahnya beda. Kita buat ini dulu saja. Shaft ya. Shaft itu batang pengaduknya. Sama shaft kita mau buat di tengah gitu ya. Kita ke sketch lagi. Ini selalu draw dulu. Setelah sketch mesti draw, kemudian kita mau buat misalnya sekian gitu ya. Terus kita dimensinya nanti kita atur lagi. Ya. Soalnya tadi kan 1, ini kita mau buat 0,5 gitu ya. Besaran tadi ya, 0,5. Nah, ini otomatis shaft-nya segini. Sama lagi kita beri body lagi sama si shaft-nya tadi. Balik ke modeling. Jadi kita klik yang mau diberi body tadi, kita pilih lagi sama seperti tadi, add material. Nah, normal. Kalau ini normal karena kita mau ke salah satu sisi kan gitu ya. Nah, kita mau tingginya seberapa? Misalnya kita coba 5 dulu ya. Kita generate. Nah, ini ya. Nanti akan seperti ini pengaduknya. Jadi dia ke arahnya ke arah. Oke. Ini berarti jadinya ke arahnya Z ya. Jadi salah berarti. Udah apa? Kita ulang aja deh biar nanti enggak. Saya kalau enggak salah nanti malah enggak enak. Kita hapus dulu. Yang sudah ada ininya bisa ikut ya langsung ya. Oke, karena kita nanti mau begini sistemnya, berarti malah kebalikannya. Berarti nanti shaft-nya di sini malah.
Berarti kita harus yang ini, yang X sama Z. X sama Z yang kita gambar tadi. Nah, kita percepat aja. Ya, ini sudah ini ya, sudah sesuai. Jadi kita lihat dari sini dia akan seperti ini bentuknya. Ya, jadi pengaduknya sudah sesuai, mungkin ditebelkan sedikit. Tinggal merubah-rubah aja di sini. Ya, untuk pengaduk. Nah, sekarang kita mulai dari membuat blade-nya. Kalau di turbin sudah kebayang ya, seperti this ada blade di sini. Nah, kalau di turbin itu berarti dia blade-nya lurus, tidak ada angel, artinya dia bukan turbin ya. Kemudian di sini, karena kita mau menggambar sisi ini, jadi kita menggunakan inilah. Sekarang ya, ini udah pas menggunakan ini. Di sini kita masukkan sketch-nya. Ini kita sebut sebagai blade. Nah, kita mulai menggambar blade di sini, kita bisa mulai, kalau blade kotak ya, kita menggunakan kotak. Misalnya kita tentukan dari mana, dari sini nanti kita bisa geser-geser sebenarnya. Ini anunya kurang banyak. Kayaknya ini spesimennya. Oke, di sini kita mau menggambar. Kita mulai dari sini gitu ya, dari sini. Ini membantu kita sebenarnya. Nah ini. Nah, sudah kita ukur, ukurannya sama seperti tadi, kita lihat kalau horizontal. Misalnya ini berapa gitu ya. Kita bisa atur. Misalnya kita mau buat 0,5, oke. Saya mau kita buat 0,6 juga bisa. 0,6 gitu, dia akan nambah sendiri kan. Gitu.
Nah, ini juga harus kita beri ketebalan. Ketinggian juga kita hitung, siapa tahu kita mau merubah ketinggian. Kita bisa rubah. Misalnya yang atas, ya ini 0,2. Ini bisa kalau mau sama juga bisa. Tapi kalau kita mau bedakan juga nanti kita bisa atur. Jadi kita tinggal membuat sini sama sini, ini sama sini. Ini kita buat sama. Dan kita buat volumenya. Si blade tadi kita buat volume sama seperti yang tadi. Ya, ketebalannya kita membuat ininya, jangan lupa ini simetris karena nanti kita biar nggak kesulitan. Ya, sudah terlihat ya. Jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Ini kita mau nanti mau miring apa itu kita bisa menggunakan ini dimodify. Cuman sementara kita buat dulu saya karena memang blade itu blade disturbin adalah seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kita mau membuat sisi lainnya kan gitu ya. Kita menggunakan fasilitas yang ada di sini namanya pattern. Nah, pattern ini ada macam-macam, ini bisa secara linier gitu ya, ada sirkular. Kita membuat sirkular karena kita membuat dia seputar ini. Kalau linear nanti dia akan membuat kopinya itu ke sana atau ke samping, ke kanan kiri atau ke depan. Karena kita linear, geometri mana yang mau kita pilih kan gitu ya. Kita bisa klik di sininya. Nah, ini nanti supaya dia tidak keklik semua, ini berarti kita harus ubah dulu di jenis apa itu extrude-nya ya. Jadi di sini tadi kita bedakan karena yang tadi dua ini sudah material, gitu ya, sudah material, kita bisa rubah ini menjadi, kita edit. Ini bagus dulu. Ini kita edit dia menjadi add frozen. Jadi biar dia nanti nggak bergabung. Kalau itu kan seperti bergabung ya. Jadi satu body. Nah ini nanti bodinya berbeda. Nah kita mulai lagi dari yang ini tadi. Pattern ya. Sudah circular benar. Mana yang mau kita pilih geometrinya? Kita milih yang ini. Kita apply. Terus ini aksis mana yang mau kita pakai? Itu yang bulat ini ya, aksis ini. Nah kita mau berapa gitu kan? Kita mau misalnya mau buat 4. Nanti dia akan otomatis membuat, oh aksesnya belum terpilih. Hapus dulu aja. Nah kita bikin apa? Yang seimbang atau yang bagaimana gitu ya? Kita bikin yang serata. Jadi ada terdistribusi secara merata. Nah ini otomatis akan terbentuk seperti ini. Ya, jadi kita membuat, kalau kita membuat 3 ya berarti nanti adanya 4 kan gitu ya. Ini nanti seperti ini. Nah ini sudah, jadi pengaduk sudah jadi ya. Untuk ini sudah jadi pengaduk, kita lihat lagi gambar normalnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah kita membuat apa? Tangki kan gitu ya. Kalau tangki kira-kira dari yang mana nih? Dari sketch yang mana kalau tangkinya? Kalau kita menggambar pengadukan soft entry, bukan side entry. Coba ini biar nggak ngantuk. Coba Fatia Rizkyani. Kira-kira kita menggambar dari mana kalau membuat tangkinya? Kan pasti tangki bulat dulu ya. Kira-kira yang mana ini? Iya, Bu. Berarti mirip Ya, sama yang kita tadi. gambar dari yang mana ini? Yang XY ya, Bu? XY. Bayangkan kalau dari atas tuh berarti kan pengaduknya di atas gitu ya. Itunya dari samping.
Berarti yang ini lagi dong kan gitu ya? Oh iya. Ya, Iya Bu. sama seperti tadi kita nambah skep lagi, kita sebut sebagai tangki ya. Mau nama apa aja terserah kan gitu ya. Yang seperti tadi kita buat gambarnya sama tadi, sulit juga. Kita mau diameter berapa gitu ya, diameter tangkinya misalnya. Nah ini nanti rasio juga kalian harus belajar. Rasio antar pengaduk dan ini ya. Ini saya sekedar gambar dulu, nanti tugas kalian adalah selain mencari jenis pengaduk, kalian juga mencari rasio dari tangki berpengaduk. Sudah. Selanjutnya kita beri body sama seperti yang tadi, cuman ini nanti sedikit berbeda ya. Di sini yang kita beri ini kan tadi tangki, kita ekstrak lagi. Cuman berbedanya adalah dia nanti karena dia posisinya di tengah sini, berarti kan ada yang di ekstrak di bawah, ada yang di atas, gitu ya. Berarti di sini kita pilih apa di sini? Yang asimetrik, gitu ya. Artinya yang ke atas berapa, yang ke bawah berapa. Dan di sini jangan add material karena nanti itu dia menjadi gulung semua menjadi material yang sama. Jadi kita buat di sini bisa add frozen gitu ya. Kemudian misalnya kita mau kita nggak apa lah yang ke atas berapa, kita coba dulu misalnya tadi ini 5, yang ke bawah misalnya 2 gitu ya. Saya generate. Nah, kita lihat kan gitu ya. Jadi, nah cuman kalau seperti ini kira-kira benar apa enggak menurut kalian? Coba Hazura. Siapa salah? Siapa tadi yang jawab? Kira-kira salah? Salahnya kenapa ini? Yang shaftnya di dalam tangki, Bu. Seperti. Iya, shaftnya di dalam tangki ya. Padahal kita tangki ini sebenarnya bukan tangki kalau kita mau. Ini adalah liquidnya. Kan itu kita sepakat bahwa domain komputasi adalah liquid. Jadi nggak mungkin kan tinggi liquid itu lebih tinggi dari pengaduk kan gitu ya. Nah, tadi berapa saya lupa ya. Tadi kalau nggak salah 4 ya. Nah, 3. Jadi paling enggak inilah liquidnya setinggi ini. Jadi kalau tangkinya bisa lebih aslinya, tapi kita kan nggak menggambar. Tapi itu bukan domain komputasi. Domain komputasinya hanya ini. Ini adalah liquid. Yang bawah juga terlalu. Ini nanti juga ada namanya clearance. Nanti silakan saudara cari ya. Clearance-nya biasanya berapa dari jurnal-jurnal mixing itu udah banyak. Kemudian ini harus jaraknya berapa dari samping. Kemudian diameternya si impeller dengan si ini bagaimana, itu nanti tugas yang berikutnya ya, selain mencari jenis-jenis impeller. Bisa 1 ya, ini sudah jadi. Ini sudah jadi tangki berpengaduk ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk gambar ini saudara harus tahu pertama rasio yang tepat antara diameter impeller dengan diameter tangki. Kemudian shaftnya juga. Kemudian clearance-nya ini berapa sebaiknya kan gitu ya. Terus blade-nya ini maunya seberapa, yang memang kalau di stupin kira-kira blade-nya bagaimana, itu nanti dicari. Dan kemudian biasanya juga ada baffle. Bisa nanti kita gambar baffle. Cuman ini yang general dulu. Gitu ya. Itu nanti tolong yang tentang pengadukan terkait dengan apa ini data yang kalian perlukan untuk menggambar itu nanti dicari, dan itu sebagai tugas kedua ya. Jadi sampai sini domain sudah bisa kita gambar. Sebenarnya kita bisa memberi nama di sini, cuman lebih enak kita memberi namanya kalau ini shaft. Jadi kan Fluent biar tahu bahwa ini namanya shaft, ini namanya blade, ini namanya biasanya pengaduk jadi satu ya. Ini namanya permukaan, ini namanya dinding, ini namanya bagian bawah dasar. Itu kita beri nama, jadi ketika dipanggil nanti di Fluent kita sudah tahu bahwa boundary condition-nya di permukaan nanti kita isi apa gitu ya. Itu nanti. Jadi sementara untuk geometri adalah seperti ini. Dari sini ada pertanyaan. Sebenarnya saya minta kalian kalau sudah punya langsung membuat, jadi biar
enak. Jadi sebenarnya mudah saja kalau apa ini, kalau yang susah tuh kalau propeller kan gitu. Ini namanya shaft entry, jadi atau top entry, pengadukan dari atas. Ada pengadukan dari samping, jadi nanti bentuknya dari samping sini. Jadi nanti gambar ininya pun juga harusnya adalah bidangnya bidang ini, Z sama Y, gitu ya. Z sama, Z sama, iya sama Y ya. Jadi nanti pengaduknya masuk ke sana. Nanti ada yang bertugas untuk membuat disturbin, ada yang membuat pitch blade turbin, ada yang membuat dari samping, dari atas. Gitu. Nah ini coba kalian coba dulu. Nanti minggu depan kita coba dengan meshing. Ya, tentu menggambar ini tadi dengan data-data yang sudah. Sekarang nyoba gambar dulu saja. Seperti tadi yang saya buat, nanti setelah itu otomatis dia generate dia besar sendiri, jadi besar. Ya, nanti rubah-rubah di situ nggak apa-apa. Ternyata nanti oh clearance-nya yang bagus ini cuma sekian gitu ya. Bentar saya rubah sedikit biar nggak ada staging. Nah ternyata dari jurnal dikatakan bahwa clearance ini kebanyakan nih kalau segini gitu ya. Akhirnya membuat aliran ada dead zone-nya lebih banyak itu nanti berarti ini kita rubah gitu. Nih, jadi ini tuh sementara ini saya minta kalian mencoba menggambar seperti ini. Setelah itu nanti saya seminggu depan saya pengen tugas itu sudah jadi sehingga nanti saya beri kalian untuk membuat domain yang seperti apa, tangkinya, pengaduknya apa kan gitu. Nah, bagaimana? Ini mau dibuat grup atau sendiri-sendiri? Menggunakan yang mana nih? Plan yang ini kan, yang sekarang ini gitu ya. Plan ini yang kita gunakan. Jadi kita mau menggambar bubble di salah satu, kemudian kita menggunakan fasilitas pattern tadi. Kita mulai dengan membuat sketch lagi. Kita kasih nama bubble. Nanti ada yang pakai, ada yang enggak ya. Kita mulai lagi dari sketching. Nah, karena ini adalah kotak ya. Jadi kita membuat di sini. Kita dibantu ini dulu. Kalau nggak pakai ini, kadang-kadang susah. Nah, sama dimensinya kita atur supaya kita mau oke 0,5 gitu ya. Saya generate. Ya, jadi kemudian kita mau membuat bodinya. Bodinya sama seperti tadi. Buffernya kita buat body. Nah, di sini kita sebaiknya menggunakan juga yang tadi karena udah frozen ya. Ini frozen juga nggak apa-apa. Kemudian arahnya jangan normal tapi simetrik, jadi kanan kiri. Misalnya kita membuat 0,05, gitu ya. Otomatis bubble-nya udah terbentuk di sini. Ya. Jadi sudah pas ya dari setengah karena kita buat simetrik. Selanjutnya kita sama seperti tadi, kita mau membuat pattern, membuat sirkular sama geometrinya mana? Kita milih ini. Kalau ini susah kita ambil dari sini aja geometri. Yang tadi yang terakhir ya, yang 8 nggak salah. Iya ini kita apply. Sorry.
Nah, kemudian aksisnya sama seperti tadi kita gunakan. Kita bikin karena ini kita buat 3 supaya dia bisa. Ya, ini udah jadi bubble ya. Ya, seperti ini nanti kalau buat bubble. Nanti ada yang pakai bubble, ada yang enggak, termasuk ukuran bubble ya. Tebal bubble, terus dari sini jaraknya berapa, itu ada rasionya. Itu nanti tugasnya minggu depan. Setelah itu fix, baru minggu depan mulai menggambar sesuai yang kriteria dari tangki berpengaduk yang sudah ada penelitiannya. Kalau sekarang gambar-gambar aja dulu. Oke, nanti setelah gambar bisa